Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal hadi hadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para pemerhati roja yang dimuliakan Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala mencurahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Alhamdulillah, segala puji hanyalah milik Allah Rabb semesta alam. Pada kesempatan siang yang berbahagia ini kita dapat bertemu kembali melalui program kajian Islam ilmiah, masih bersama buku Talbis Iblis tulisan Ibnul Jauzi. Sebelumnya salawat dan salam juga tidak lupa kita limpahkan untuk Nabi kita, junjungan kita, teladan kita, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atas keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan umat beliau sampai hari kemudian. Para pemerhati roja, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, kita akan lanjutkan pembahasan buku Talbis Iblis. Masih kita bicarakan tentang talbis iblis terhadap para fuqaha ataupun ahli fikih. Sebelumnya kita sudah bahas bahwa di antara mereka ada yang didorong untuk berani berfatwa, walaupun mereka belum layak untuk menjadi mufti. Nah, ini merupakan salah satu talbis iblis terhadap para penuntut ilmu dan orang-orang yang menggeluti ilmu, yaitu mereka terburu-buru untuk menapaki satu tahapan di dalam ilmu. Di antaranya adalah status menjadi seorang mufti, yang mana tentunya banyak syarat-syarat kriteria yang harus dipenuhi untuk bisa menjadi seorang mufti. Nah, kita dapat pelajaran dari para salaf bagaimana wara' mereka dan bagaimana kehati-hatian mereka di dalam bab ini, seperti yang diriwayatkan dari Abdurrahman bin Abi Layla. Dia menceritakan, aku bertemu 120 orang sahabat Rasulullah. Jika salah seorang dari mereka ditanya tentang satu masalah, maka ia pun akan mengalihkannya kepada sahabat yang lain, lalu yang lain mengalihkannya kepada yang lainnya pula, hingga pertanyaan tersebut kembali kepada orang yang pertama ditanya. Ini adalah kehati-hatian mereka, sifat wara' mereka di dalam bab ini. Nah, maka salah satu jerat iblis adalah mendorong para penuntut ilmu atau orang-orang untuk berani berfatwa meskipun belum sampai derajat untuk memberikan fatwa. Kadang-kadang mereka berani berfatwa hanya berdasarkan logika tanpa disertai dalil dan keterangan syariat. Nah demikian. Seperti yang dikatakan Nabi, fasu'ilu fa'aftau bighairi ilmin fadallu wa adallu. Mereka ditanya, lalu mereka berfatwa tanpa ilmu, mereka sesat dan menyesatkan orang lain. Maka dari itu kita dapati para sahabat dan para salaf, orang-orang yang mengikuti mereka, mereka akan selalu berhati-hati di dalam mengeluarkan satu statement yang dinisbatkan kepada syariat atau kepada nabi atau kepada agama. Dalam lafal yang lain, dari Abdurrahman bin Abi Layla disebutkan bahwa ia berkata, aku pernah bertemu 120 orang sahabat Ansar dari kalangan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di masjid ini, yaitu Masjid Nabawi.
tidaklah seorang dari mereka menyampaikan hadis melainkan berharap saudaranya berkenan menggantikan posisinya di dalam menyampaikan hadis itu. Karena menyampaikan hadis itu artinya menisbatkan sesuatu kepada Nabi SAW. Ya, dan itu adalah suatu tanggung jawab yang berat dan besar. Ya, maka mereka sangat berhati-hati dan mereka berharap ada yang lain menyampaikan hadis itu bukan dari lisannya. Ya, karena sangat berhati-hati seperti yang kita kenal ya dari sahabat yang mulia yaitu Umar bin Khattab. Ya, maka banyak riwayat-riwayat yang marfu itu mauquf ya dari jalur Umar bin Khattab, karena beliau termasuk orang yang sangat berhati-hati di dalam menisbatkan sesuatu kepada Nabi SAW. Dan tidaklah ya ia dimintai fatwa, melainkan ia berharap ada saudaranya yang lain yang mau menggantikan dirinya dalam memberikan fatwa itu. Jadi mereka bukanlah orang yang memperebutkan jabatan itu, kedudukan itu, yaitu menjadi mufti. Bahkan mereka berharap ya mereka bisa selamat ya dari tanggung jawab yang berat itu, yaitu menjadi mufti. Ya, nah demikian. Diriwayatkan ya dari Ibrahim An-Nakhai, ia ditanya oleh seseorang tentang suatu masalah. Lantas ia tidak langsung menjawabnya dan bertanya. Ya, ia bertanya kepada si penanya, apakah kamu tidak mendapati orang lain yang dapat kamu tanya tentang masalah ini? Artinya kalau ada orang lain yang bisa kamu tanya tentang masalah ini, tanyakan kepadanya. Ya, jangan kepadaku. Bukan artinya menyembunyikan ilmu. Ya, tapi ini adalah kita wujud dari sifat wara' dan kehati-hatian. Ya. Sifat wara' dan kehati-hatian, ya. Nah, hingga ya mereka berharap mereka bisa selamat ya dari tanggung jawab yang sangat berat itu. Seperti halnya Sufyan Ats-Tsauri, beliau menolak untuk memberikan fatwa ataupun berpendapat di dalam bab nikah dan talak, karena beliau merasa itu adalah tanggung jawab yang berat, menyangkut rumah tangga seorang muslim. Ya, bisa saja dengan fatwa yang salah hancurlah rumah tangga muslim itu. Sementara itulah yang dikehendaki oleh iblis, ya, mengobrak-ngabrik, menghancurkan rumah tangga muslim. Itu adalah tugas pasukan khusus iblis yang dekat dengan iblis, yaitu mengobrak-ngabrik, merusak rumah tangga ya seorang muslim. Nah, jadi beliau merasa berat untuk berpendapat, apalagi memberikan fatwa di dalam bab-bab seperti itu, karena ini adalah perkara yang sangat sensitif. Demikian pula di dalam hal yang berkaitan dengan nyawa manusia, ya, memberikan fatwa di dalam bab itu bukanlah perkara yang mudah. Ya, misalnya di dalam bab jihad, masalah jihad, ya, sehingga Ibnu Taimiyah mengatakan, ya, tidak boleh menyampuri urusan itu kecuali dari kalangan khusus para ulama. Yaitu para ulama, ada kalangan khusus yang memang kredibel dan memang cakap dan bisa untuk dan mengerti untuk menyampaikan fatwa di dalam bab-bab seperti itu. Karena ini menyangkut nyawa manusia. Ini menyangkut ya keselamatan manusia. Jadi tidak sembarangan kita mengeluarkan fatwa ya dalam hal-hal seperti itu, dalam hal-hal yang kita katakan sangat berisiko. Ya, maka para salaf dahulu memilih ya wara' dan berusaha untuk menghindar, kalau bisa menghindar apabila ada di sana saudaranya yang lebih berkompeten untuk menyampaikannya. Jadi ini bukan dari tidak termasuk ya menyembunyikan ilmu seperti yang disebutkan Nabi, man su'ila an ilmin faqatamahu uljima bilijamin minan nar. Ya, tidak masuk dalam hadis itu. Barang siapa yang menyembunyikan satu ilmu, barang siapa yang ditanya tentang sebuah ilmu lalu dia menyembunyikannya, maka dia diikat dengan tali kekang dari api neraka. Ya, ini tidak masuk dalam bab tersebut, dalam hadis itu. Tapi ini adalah pengalihan ilmu kepada orang yang mungkin lebih berkompeten, ya. Nah, demikian. Seperti para sahabat tadi, mengalihkannya kepada yang lain, pengalihan. Ya, mungkin ada orang yang lebih cakap dan lebih berhak untuk
mengeluarkan fatwa atau berpendapat dalam masalah itu. Nah, demikian ya. Nah, demikian juga ya para tabi'in dan atba'ut tabi'in, ya, diriwayatkan dari Malik bin Anas bahwa ia mengatakan, aku tidak berani memberi fatwa sebelum bertanya kepada 70 orang syekh, guru, dan bertanya kepada mereka, apakah kalian memandang aku pantas untuk berfatwa? Mereka pun menjawab, iya. Ya, Malik pun ditanya, Imam Malik ditanya, bagaimana jika mereka melarangmu? Maka Imam Malik menjawab, seandainya mereka melarangku, aku tidak akan berfatwa. Ya, 70 orang, ya, bukan 1-2 orang. Ia bertanya kepada 70 orang guru, syekh, ya. Ya, tentunya yang senior, ya, yang lebih dahulu dari beliau dalam ilmu. Apakah beliau pantas untuk berfatwa? Ya, kalau dikatakan jangan, maka beliau tidak akan berfatwa. Demikian kata beliau. Ibnul Jauzi mengatakan, inilah karakteristik para ulama salaf. Ya, mereka sangat takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka barang siapa yang melihat sejarah perjalanan hidup mereka, niscaya dia akan mendapatkan banyak pelajaran darinya, ya, terutama di dalam bab ini. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Nah, kemudian kita lanjutkan. Ya, di antara talbis iblis terkhusus kepada para fuqaha adalah mendorong mereka hingga dekat dengan penguasa, bergaul dan dekat dengan para penguasa. Ya, ini adalah satu fitnah. Sebagaimana dikatakan Nabi, man ata babas sultan uftutina. Barang siapa yang mendatangi pintu penguasa, ya, uftutina, maka dia akan terfitnah. Ya, karena di sana banyak ujian dunia, jabatan, kedudukan, ya, yang bisa saja ia menjual ayat-ayat Allah dengan harga yang murah, menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal demi kepuasan penguasa, untuk mengikuti maunya penguasa, ya, sehingga hukum bisa dipelintir, ya, fatwa bisa dikarang ataupun dibuat, ya, untuk kepentingan tertentu. Ini fitnah yang berat sebenarnya, dan ini salah satu talbis iblis, ya, karena kedudukan, ya, sebagai, ya, kita katakan ahli syariat yang dipercaya oleh penguasa, ya, ini adalah suatu tanggung jawab yang berat. Ya, karena banyak godaannya, seperti kata Nabi SAW. Ya, nah, maka dari itu salah satu talbis iblis ini adalah iblis mendorong mereka untuk mendatangi penguasa. Ya, tentu penguasa yang ada di tangannya bukan ilmu, yang ada di tangan penguasa adalah harta dan kekuasaan. Ya, yang datang kepada mereka ditawari harta ataupun jabatan, asalkan mau berada di pihaknya tentunya. Dan ini adalah fitnah yang besar. Ya, kita katakan fitnah dunia adalah fitnah yang berat. Itu yang dikhawatirkan Nabi SAW terhadap umat ini. Bukan kefakiran yang aku khawatirkan atas kamu, tapi aku khawatir dibentangkan dunia ini di hadapan kamu, ya, harta dunia, materi dunia, lalu kamu berlomba-lomba untuk mengejarnya. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Seperti yang terjadi pada masa Al-Ma'mun, ya, di mana Ahmad bin Abi Duat, ya, menjadi tangan kanannya menyebarkan paham, ya, akidah sesat, yaitu Al-Quran makhluk. Ya, nah, yang ditentang oleh Imam Ahmad bin Hanbal, walaupun beliau harus mendekam dalam penjara karena berseberangan dengan penguasa saat itu, yaitu Al-Ma'mun. Ya, nah, demikian. Yang mana Ma'mun ini, ya, ada orang di belakangnya tentunya, ya, hingga dia berani memberikan hukuman kepada siapa saja yang berseberangan akidah dengannya di dalam bab tersebut, di dalam bab meyakini Al-Quran. Nah, jadi ada peran di situ dari orang yang dianggap berilmu oleh penguasa tadi. Nah, jadi memang betul-betul fitnah yang besar. Nah, sehingga ketika, ya, ahli fikih ini dekat, ya, dengan para penguasa itu,
Ya, apa yang terjadi? Dia tidak mau mengingkari kemungkaran yang ada, padahal dia mampu melakukannya. Dia tahu dan bisa melakukannya. Justru terkadang mereka memberikan keringanan hukum bagi para penguasa itu yang tidak diberikan kepada orang lain. Maka jawabannya kadang-kadang berbeda. Ya, kalau yang bertanya itu orang yang punya kekuasaan, orang yang punya jabatan atau pengaruh, maka hukumnya akan berbeda ketika ditanya oleh mungkin rakyat jelata, orang biasa, ya. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Ya, nah, semua ini karena mereka lakukan demi mendapatkan ya iming-iming ya harta dari para penguasa itu. Seperti kita katakan, ya ketika kita mendatangi ya orang-orang seperti ini, yang mereka tawarkan adalah dua, yaitu harta dan tahta. Ya, harta dan tahta. Ya, diiming-imingi jabatan atau diiming-imingi harta. Ya, dan ini adalah kita katakan racun ya bagi ilmu ya. Nah, sehingga mungkin yang benar bisa jadi salah, yang salah bisa jadi benar, yang halal bisa jadi haram, yang haram bisa jadi halal. Dan sebagaimana disebutkan sebelumnya, salah satu munculnya, sebab munculnya hadis-hadis palsu adalah ya untuk memuaskan kehendak penguasa. Sehingga dibuatlah hadis-hadis palsu yang mendukung kemauan penguasa itu. Ini disebutkan oleh para ulama ya di dalam kitab-kitab mustalah hadis. Salah satu sebab munculnya hadis-hadis palsu adalah kedekatan ya dengan penguasa ini, ya, sehingga dibuatlah hadis-hadis dinisbatkan kepada Nabi ya, yang mendukung penguasa itu, yang cocok dengan kemauan penguasa itu, walaupun sebenarnya hadis itu nggak ada, maudhu, palsu. Ya, nah demikian. Wallahu alam bisawab. Ya, dan akibat nyata yang ditimbulkan dari tindakan seperti ini adalah tersebarnya kerusakan pada tiga pihak berikut ini. Yang pertama adalah si penguasa itu sendiri. Karena dia akan berkata, sekiranya aku tidak berada di atas kebenaran, pasti si fulan yang terkenal sebagai ahli fikih itu akan mengingkari sikapku. Itu dijadikan sebagai apa? Itu dijadikan sebagai acuannya. Ya, kalau yang aku lakukan ini nggak benar, pasti si fulan akan mengingkari. Ya, si fulan di sini maksudnya adalah ahli fikih yang menjadi rujukannya. Ketika si ahli fikih ini diam, maka diamnya itu dianggap pembenaran apa yang dilakukan oleh penguasa tersebut. Nah, demikian ya. Nah jadi dia mungkin akan berkata, bagaimana mungkin aku berada di pihak yang tidak benar, sementara dia saja mau memakan hartaku. Ya, yaitu menerima harta duit dari penguasa. Artinya ia bisa membungkam ahli fikih itu atau ulama itu. Ya, maka dahulu para ulama itu menjaga jarak dari para penguasa. Bukan mereka memberontak. Bukan mereka menjelek-jelekkan penguasa itu di hadapan rakyat atau di hadapan manusia, tidak. Tapi mereka bukanlah orang yang menjilat dan mendekat kepada penguasa untuk ya kita katakan mencari ya kita katakan sedikit harta, sedikit dunia. Itu mereka hindari. Karena mereka menjaga marwah ilmu. Ya, karena mereka tidak mengharapkan dunia dari ilmu yang mereka dapatkan, ilmu yang mereka miliki. Ya, sehingga ilmu itu terjaga marwahnya, martabatnya. Ya, ketika dia bersih dari hal-hal yang bisa mengotorinya. Nah, demikian. Jadi kedekatan dengan penguasa ini kadang-kadang mengotori kejernihan ilmu itu. Ya. Nah, demikian. Wallahu a'lam. Kedua, orang awam. Ya, orang awam juga akan terkena imbasnya. Ya, dia akan berkata, tidak ada masalah dengan penguasa itu. Demikian juga harta serta apa yang dia perbuat, sebab si fulan yang ahli fikih itu bersamanya. Jadi kebersamaan si ulama ini akan dijadikan sebagai hujah ya oleh masyarakat awam. Ya, kenapa kamu sanggah masalah ini sementara si fulan penguasa melakukannya dan di sampingnya ada ahli fikih atau ulama itu. Ini dijadikan sebagai dalih dan argumentasi dari orang-orang awam
untuk membenarkan apa yang dilakukan oleh penguasa itu, karena di sampingnya ada ulama. Ya, nah demikian. Maka dari itu ya para ulama berkewajiban untuk menjaga ya kita katakan marwah dan martabat ilmu. Ya, jangan dia khianati itu. Yang ketiga, ahli fikih itu sendiri, karena agamanya menjadi rusak akibat perbuatannya ya yang dekat dengan penguasa itu. Wallahu a'lam bishawab. Ya, tadi kita sebutkan Ibnu Jauzi mengatakan bahwa iblis melancarkan tipu dayanya terhadap para fuqaha, ya, ahli fikih, dengan mendorong mereka supaya mendekati penguasa. Sehingga ahli fikih itu berkata, kami mendekati penguasa itu hanya untuk membantu ya muslim ataupun seorang muslim. Nah demikian. Jadi tipu daya iblis ini segera tersingkap tatkala ada orang selainnya yang menemui penguasa lalu menawarkan bantuan. Maka si ahli fikih ini akan tidak senang kepada orang itu. Bahkan mungkin dia mencelanya karena dia ingin hanya dia yang dekat dengan sang penguasa tersebut. Ya, jadi berebutan kedudukan dan pengaruh di dekat penguasa atau di samping penguasa. Nah, ini merupakan satu hal yang bisa ya merusak ilmu itu, ya, merusak ilmu. Ya, para pemerhati roja kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Baik, kita lanjut lagi, ya. Di antara talbis iblis terhadap ahli fikih adalah dengan mendorong mereka untuk mengambil harta para penguasa. Ya, tentunya seperti yang kita sebutkan tadi, apa yang ada di tangan penguasa? Dua, harta dan tahta, jabatan dan materi dunia. Itu yang mereka miliki. Ya. Kebanyakan penguasa ya kita katakan jauh dari ilmu. Seperti itu yang Nabi SAW sebutkan, ya, ittakhadhan nas ru'usan juhala. Itu ketika ilmu sudah terangkat, maka manusia akan menunjuk, memilih orang-orang jahil sebagai pemimpin mereka. Ya, nah demikian. Jadi mereka tidak punya ilmu. Dan datanglah ya orang-orang yang ya kita katakan mengklaim dirinya sebagai orang yang berilmu, mendekati penguasa itu. Ya, lalu tergiur dengan apa yang ada di tangan penguasa, yaitu berupa harta, ya. Nah demikian. Wallahu a'lam bissawab. Ya, maka kadang-kadang keluarlah ya kita katakan fatwa-fatwa yang ya lebih ya kepada ya kepentingan untuk mendapatkan harta dari penguasa itu. Ya, kadang-kadang keluar pendapat-pendapat yang aneh, ya, seperti mewajibkan zakat profesi dan gaji, ya, karena itu sumber ya kita katakan sumber pemasukan, ya. Nah, ada harta di situ, ya. Apakah hak atau tidak, ya, kita mengambil gaji seseorang, ya. Nah, ini tidak menjadi pembahasan lagi, ya. Nah demikian, ya, karena tidak semua orang yang bergaji itu adalah orang kaya yang berkemampuan sehingga dia dikenai zakat. Ada orang yang bergaji ternyata kehidupannya itu pas-pasan, bahkan dia tergolong miskin, lalu dipotong lagi gajinya 2,5%, ya, sebagai zakat. Sementara dalam Islam zakat itu kan dikeluarkan dari orang-orang yang kaya. Kaya dalam arti kata mereka lebih dari cukup, bukan hanya sekedar cukup. Kalau cukup-cukupan itu adalah orang miskin. Orang miskin itu orang pas-pasan hidupnya, cukup sih, tapi nggak ada lebih. Orang kaya adalah orang yang punya kelebihan, lebih dari cukup, maka dia dikatakan orang kaya. Nah, kenyataannya banyak para pegawai itu sebenarnya orang statusnya itu orang miskin. Ya, tapi ya kadang-kadang ya pendapat atau fatwa itu bisa dipelintir sehingga bisa digunakan untuk mengambil harta dan hak orang lain, ya, dengan fatwa ataupun pendapat-pendapat tertentu. Wallahu alam bissawab. Nah demikian. Ya, jadi ya memang ya tidak ada yang lebih memudaratkan atas seorang hamba selain dari fitnah harta.
Ya, itu yang merusak ya orang saleh, dan itu juga yang merusak orang yang berilmu. Sebagaimana harta juga telah merusak para penguasa, ya, merusak ya masyarakat awam, ya. Nah, daya rusaknya luar biasa. Maka ya salah satu fitnah yang harus kita waspadai adalah fitnah harta. Ya, nah demikian. Wallahu a'lam bissawab. Apalagi syaitan pasti akan ikut campur dalam urusan harta manusia. Wasyarikhum fil amwali wal aulad. Dan ikut campurlah kamu bersama manusia dalam urusan harta dan anak-anak mereka. Dalam urusan harta dan anak-anak mereka. Dan ini yang paling dikhawatirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas umat ini, ya, yaitu fitnah harta. Nah demikian. Nah, boleh jadi ada orang awam yang akan mengikuti perbuatan ahli fikih yang telah terpedaya oleh iblis tersebut, sehingga mereka membolehkan apa yang tidak dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala, menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal. Dan orang awam akan mengikutinya saja. Mereka cenderung bertaklid kepada orang dalam tanda kutip yang mereka percaya sebagai orang yang berilmu. Ya, mungkin mereka ada ilmunya, tapi apakah mereka orang yang amanah terhadap ilmu? Ya, nah ini masalah lain lagi. Ya, banyak orang-orang yang tahu tapi berkhianat terhadap ilmu yang mereka ketahui sendiri. Ya, nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Ya, apakah sifat amanah itu ada pada mereka? Wallahu a'lam. Ya, tapi orang awam dia hanya bisa bertaklid, ya, mengikuti. Ya, maka coba lihat, ya, ketika orang-orang jahil tadi berfatwa tanpa ilmu, apa yang terjadi? Fadallu wa adallu. Mereka sesat dan menyesatkan orang lain, ya. Yaitu siapa? Orang-orang awam yang mempercayainya. Orang-orang awam yang ya percaya akan kedudukannya, ya, sebagai seorang yang berilmu. Nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Nah, kemudian ya, iblis pun melancarkan tipu dayanya kepada ulama fikih yang menjauhkan diri dari penguasa dengan dalih beribadah dan menegakkan agama. Iblis menghiaskan kepada mereka, ya, kebaikan ghibah terhadap ulama yang mendekati penguasa. Dengan perbuatan tersebut iblis membuat mereka jatuh dalam dua petaka. Yang pertama, menggunjing orang lain dan menyanjung dirinya sendiri. Ya, nah ini adalah pihak yang berseberangan dengan yang pertama tadi, yang dekat. Nah yang menjauh, ya, nggak lepas juga dari tipu daya iblis. Yang menjauh dari penguasa, maka mereka kadang-kadang terkena ujub. Satu, yang pertama mereka terkena ujub, menyanjung diri sendiri. Yang kedua, mereka akan mengunjing ulama-ulama dan menyerang ulama-ulama yang dekat dengan penguasa itu. Ya, nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Jadi kesimpulannya, mendekati penguasa termasuk bahaya yang sangat besar. Karena tatkala seseorang dekat dengan para penguasa, boleh jadi niat awalnya baik, namun niat itu kemudian berubah. Ya, dia akan terpengaruh mungkin dengan, ya, kita katakan mulut manis penguasa, kebaikan dan kedermawanan penguasa, dan harta yang digelontorkan kepadanya. Ya, maka hati itu akan bergeser. Maka benarlah sabda Nabi SAW, man ata babas sultan uftutina, barang siapa yang mendatangi, ya, pintu sultan, artinya mendekati penguasa, maka dia akan terfitnah. Ya, nah demikian. Ya, sedikit demi sedikit sifat tamak dalam hatinya akan muncul untuk mendapatkan harta yang ada di sekitar penguasa itu. Ya, ya, akibatnya dia tidak bisa menahan diri dari sikap menjilat kepada penguasa, dan dia pun tidak mampu mengingkari kesalahan mereka, maka dia pun bungkam. Ya, ya, mungkin masih mending kalau bungkam. Kadang-kadang mereka membela, ya, yang salah, ya, dan diam terhadap kebenaran. Nah demikian. Sufyan Ats-Tsauri mengatakan, aku tidak khawatir apabila penguasa menghinakan diriku. Justru yang aku khawatirkan adalah pada waktu mereka memuliakanku, sehingga hatiku menjadi lunak terhadap mereka.
Maka dahulu para ulama salaf menjauhkan diri dari para penguasa, ya, karena kezaliman mereka yang tampak jelas mungkin, ya. Nah, namun para penguasa tetap meminta bantuan dari para ulama, ya, karena mereka membutuhkan fatwa serta sarannya di dalam menjalankan, ya, kekuasaannya, ya. Nah, demikian. Maka disinilah muncul orang-orang yang kecenderungannya terhadap dunia sangat kuat. Maka mereka pun mempelajari ilmu-ilmu yang kecenderungannya, yang menjadi kecenderungan dari para penguasa itu, ya. Kemudian membawakan ilmu-ilmu ini kepada mereka agar mendapatkan harta duniawi, ya. Nah, demikian. Wallahu alam bisawab. Jadi dahulu para ulama, ya, mereka menjaga jarak. Mereka menjaga martabat ilmu, ya. Mereka tidak ingin mengotori ilmu. Ya, mereka tidak ingin mengkhianati ilmu. Ya, nah demikian. Dan ketika mereka bisa independen, ya, berdiri tanpa bersandar kepada penguasa, maka mereka bisa menyuarakan kebenaran itu apa adanya, ya, tanpa terpengaruh dengan intervensi dari pihak-pihak yang mungkin merasa punya jasa, ya, terhadap, ya, mereka. Wallahu alam bisawab. Nah, demikian. Jadi ini salah satu di antara kita katakan talbis iblis, ya, khususnya terhadap ahli fikih, ya, dan secara umum kepada ahli ilmu ataupun ulama. Ya, sebenarnya bukan ahli fikih saja. Nah, di sana banyak juga ahli hadis yang mendekati penguasa, ya, terfitnah dengan penguasa, lalu, ya, mereka membuat hadis-hadis yang palsu, yang lemah, kan begitu. Nah, untuk mendukung penguasa itu, ya. Wallahu alam bisawab. Nah, demikian. Baik, nanti akan kita lanjutkan lagi dengan masih, ya, talbis iblis terhadap para fuqaha, ya. Yaitu apa? Bahwa di antara mereka ada yang makan harta wakaf dari madrasah yang dibangun untuk para penuntut ilmu. Ini masalah harta juga, ya, yang kadang-kadang mengatasnamakan umat, ya, harta umat. Ini fitnah juga, dan iblis, ya, memainkan perannya di sini. Dan ini mungkin perkara yang, ya, mungkin juga hal ini terjadi hari ini, kan begitu, ya. Nah, kalau kita tidak waspada, banyak, ya, yayasan-yayasan yang awalnya itu dia cari harta, dia cari duit, ya, dia cari dana bantuan atas nama umat. Ujung-ujungnya nggak ada lagi umatnya. Yang ada adalah kerabat, ya, orang dekat, sahabat, umatnya nggak ada lagi, ya. Maka harta itu pun jadi bancakan. Ini bisa menjadi wabal, musibah, ya, menjadi musibah, ya, bagi orang tersebut. Nah, demikian. Dan ini salah satu di antara talbis iblis, ya, terhadap orang-orang yang berlabel ilmu. Memang sangat berat, ya, untuk mengutarakan hal seperti ini, tapi kenyataannya kadang-kadang seperti itu, ya. Wallahu a'lam bisawab. Jadi kan harta, ya, kita katakan harta wakaf, harta umat itu panas, karena harta itu nggak ada tuannya, ya, bisa ditilap oleh siapa saja. Nah, demikian. Maka di sini kita perlu berhati-hati, ya, terhadap talbis iblis dalam bab ini. Wallahu a'lam bishawab. Nanti akan kita kupas, ya, pada pertemuan yang akan datang insyaallah. Taib, subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nah, jazakallahu khairan wa barakallahu fikum Ustaz atas penyampaian materi yang sangat bermanfaat di kesempatan ini berkaitan dengan talbis iblis, tipu daya iblis terhadap ahli fuqaha atau ahli fikih. Ikhwatul Islam wa jazakumullah, saatnya kami membuka sesi tanya jawab. Silakan bagi Anda yang ingin bertanya dapat mengirimkan pertanyaan melalui pesan singkat di 0819896543. Pertanyaan pertama kita awali dari hamba Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, berkaitan dengan zakat, jika seorang mempunyai hutang sebanyak harta yang ia miliki sekarang, atau bahkan hutangnya lebih banyak, apakah ia tetap wajib mengeluarkan zakat dari harta yang ada sekarang jika sudah mencapai haul 1 tahun? Mohon nasihatnya Ustaz. Syukran. Ya, kondisi orang yang berhutang itu ada dua, mu'sir dan musir. Mu'sir adalah orang yang kesulitan bayar hutangnya,
Mungkin dia tidak punya sesuatu untuk membayarkan hutangnya. Misalnya orang miskin berhutang, ini termasuk mu'sir. Nah, di sana ada kondisi kedua, yaitu musir, yaitu orang yang berkelapangan. Sebenarnya dia punya harta, punya cadangan harta yang bisa dia jual, misalnya aset yang bisa dia jual untuk menutupi hutangnya. Ya, nah kalaulah dia tergolong orang yang musir, maka hutang itu termasuk harta yang dijakati, yang dikeluarkan zakatnya. Dia hitung hutangnya berapa, ya, dan itu termasuk harta yang harus dia keluarkan zakatnya. Ya, nah demikian. Berapa uang yang ada di yang menjadi beban hutangnya, ya, kemudian dia masukkan itu ke dalam jumlah harta yang dihitung nisabnya, kan begitu, dan kemudian dikeluarkan zakatnya. Jika dia termasuk orang yang musir, artinya orang kaya berhutang. Kadang-kadang orang kaya itu banyak hutangnya juga, cuma dia suka menunda-nunda hutangnya. Kenapa? Ya, karena dia yakin bisa bayar, ada aset yang bisa dilepas, ada aset yang bisa dijual. Ya, ini orang kaya, dia nggak pusing kepala sebenarnya. Ya, cuma masalah mau nggak atau tidak mau aja bayar hutang, itu orang kaya, ya. Tapi kalau orang miskin itu tergolong mu'sir. Ketika dia berhutang, ya, dia pusing kepala untuk membayar hutangnya karena dia tidak punya sesuatu, ya, untuk dijual, misalnya aset yang bisa dijual untuk menutupi hutangnya. Ya, nah demikian, ya. Ya, rumah mungkin semata wayang, kan begitu, ya, dan nggak ada sesuatu yang, kalau itu dijual semua maka dia tidak punya tempat tinggal, kan gitu, ya. Artinya dia miskin ini. Ya, penghidupannya pas-pasan, kan begitu, ya. Bukan orang yang punya tabungan yang bisa dia tabung setiap bulan atau setiap tahun karena punya pendapatan yang berlebih. Ya, maka orang seperti ini, ya, hutangnya itu tidak masuk dalam jumlah harta yang dihitung nisabnya ataupun dizakati. Wallahu a'lam bishawab. Ya, nah demikian. Ya, kalau seperti yang ditanyakan tadi, ini orang ya mungkin masuk dalam kategori miskin dia, ya. Walaupun dia, ya, bukan ukuran orang itu, wah, dia punya kendaraan, dia punya rumah, tidak. Ya, dihitung dari apa? Bagaimana pendapatannya, ya, setiap bulan misalnya. Ya, nah kalau pas-pasan aja miskin sebenarnya. Ya, nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Bukan karena dia punya pekerjaan, ya, tidak. Ya, banyak orang punya pekerjaan tapi hutangnya banyak juga, kan begitu, ya, sehingga habis gajinya itu untuk bayar, ya, cicilan misalnya. Ya, rumah masih nyicil, mungkin kendaraan masih nyicil, semuanya serba nyicil, kan begitu, ya. Nah, ya, mungkin nyicil ke kantor, ya, mungkin nyicil sama temennya, kan begitu, ya. Dan nggak ada sesuatu yang bisa dia tabung, ya, dari pendapatannya itu. Nah, ini miskin sebenarnya. Ya, wallahu a'lam bishawab. Nah, baik. Jazakallahu khairan Ustaz atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya dan kita semua yang menyimak. Masih pertanyaan melalui pesan singkat kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ada fenomena di sebagian tempat orang yang kurang sehat akalnya dijadikan sebagai wali dan dijadikan rujukan karena bisa membawa berkah. Apakah hal ini termasuk tanda-tanda hari kiamat sudah dekat, Ustaz? Syukran. Ya, banyak tanda-tanda kiamat, ya. Tanda-tanda kecil, ya. Ada tanda-tanda besar, ada tanda-tanda kecil, ya. Ya, seperti, ya, kita katakan orang-orang, ya, berlomba-lomba, ya, meninggikan bangunan, ya, kemudian antalidal amatu rabbataha, ya, budak melahirkan tuannya dan lain sebagainya, ya. Banyaknya para dajjal kecil, ya, sebelum dajjal besar muncul, ya, terangkatnya ilmu, tersebarnya kejahilan, diminumnya khamr, tersebarnya zina dan lain sebagainya. Itu semua sudah kita saksikan sebenarnya tanda-tanda kecil ini, ya. Nah demikian dan lain-lain. Nah, ya, berkaitan dengan orang gila, mungkin, ya, kita katakan orang yang mengomentari orang gila lebih gila daripada orang gila itu. Karena yang selamat dari komentar manusia adalah orang gila. Ya. Kalau ingin selamat dari komentar manusia, jadi orang gila. Nah, kalau ada orang waras mengomentari orang gila, ya, mengomentari ini, ya,
Ya, maka dia lebih gila daripada orang gila itu. Ya, dan lebih gila lagi dari itu adalah orang-orang yang bukan sekedar mengomentari, dia justru mempercayai orang gila itu. Ya, bahkan memberikan kedudukan yang tinggi kepada orang gila itu. Nah, ini termasuk salah satu talbis iblis juga ya. Bagaimana iblis itu membuat manusia keluar dari ilmu. Kalau ditanya apakah orang gila berilmu, kalau ada yang mengatakan iya dia lebih gila dari orang gila itu ya, dia tentunya tidak berilmu, kan begitu? Dia jahil, namanya juga gila, dia nggak punya akal. Ya, lalu ada orang yang mempercayai dan mengikuti kata-kata orang jahil, dan itu sebenarnya yang dikehendaki oleh iblis. Ya, tipu daya iblis pertama terhadap manusia adalah mengeluarkan manusia itu dari ilmu. Mengeluarkannya dari ilmu, mempercayai hal-hal yang jahil, yang bukan ilmu. Itu kita katakan tipu daya iblis yang pertama. Bagaimana orang ini percaya kepada sesuatu yang bukan ilmu. Ya, tidak ilmiah, kejahilan. Percaya terhadap kejahilan. Kejahilan apa yang lebih besar lagi daripada orang yang percaya kepada orang gila, ya. Atau menganggapnya orang yang punya ilmu, yang bisa didengar, diambil kata-katanya. Ya, wallahu alam. Ini kerusakan akal yang parah sebenarnya. Perlu diperiksakan ya akalnya. Ya, mungkin dia ya jangan-jangan gila juga kan gitu ya. Atau minimal ODGJ kan begitu ya. Wallahu alam bisawab. Ya, demikian. Ya hormatilah, hargailah akal kita. Ya, nah demikian. Kita yang Allah kasih kesehatan waras ya. Ya, maka gunakanlah, hormatilah akal kita. Ya, jangan menghinakan akal dengan cara seperti itu. Wallahu alam bisawab. Nah demikian. Baik. Jazakallah khairan Ustaz atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya. Dan pertanyaan selanjutnya dari hamba Allah di Majalengka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Bagaimana dengan orang yang mengambil hukum halal haram dengan pendapat ulama? Misalnya ketika dihadirkan haramnya musik, mereka berpendapat bahwa hal itu halal, sedangkan yang menghalalkannya adalah seorang ulama yang dia bukan ulama biasa, yaitu pemimpin para ulama sedunia. Mohon penjelasan ya Ustaz. Syukran. Ya, ini yang disebut talfik ya. Ini lebih parah daripada taklid sebenarnya. Talfik itu adalah orang yang suka mengikuti zallatul alim. Ya, kesalahan, ketergelinciran seorang alim. Ya, seorang yang berilmu. Namanya ulama adalah manusia juga. Ada sisi-sisi ya kita katakan dia tidak tahu. Ya, dia tergelincir atau dia salah. Maka dari itu kita dilarang taklid. Lebih-lebih lagi talfik. Ini menunjukkan su'ul qasdi. Ya, bukan su'ul fahmi saja. Kalau taklid bisa dikatakan dia itu su'ul fahmi, buruknya pemahaman, sehingga dengan buruknya pemahaman itu dia taklid saja dengan orang yang dia takliti, kan begitu ya. Tapi kalau talfik di situ bersatu dua hal, yaitu su'ul qasdi dan su'ul fahmi. Ya, paham yang buruk, kemudian tujuan, niat dan keinginan yang buruk juga. Ya, nah demikian. Ya, nah ya misalnya orang yang ingin mengikuti hawa nafsunya dalam hal misalnya ya minum khamar, maka dia bisa cari pendapat ulama yang membolehkan sesuatu yang mirip khamar, misalnya nabiz ya. Ya, dia bisa, ada aja itu. Ya namanya pendapat aneh-aneh ada aja kalau kita cari-cari di buku-buku fikih ya. Namun itu masuk ke dalam kategori zalatul alim. Ya, maka ada yang mengatakan seandainya orang itu di dalam bab nikah memilih dengan hawa nafsunya pendapat para ulama, maka jadilah dia ya orang yang menghalalkan zina. Ya, misalnya apa? Dia dalam bab mahar mengikuti pendapat Imam Syafi'i. Dalam bab saksi dia ikuti pendapat Abu Hanifah. Ya, nah demikian. Ya. Dalam bab wali dia ikuti pendapat Abu Hanifah. Di dalam bab saksi dia mengikuti pendapat Imam Malik. Maka dia menikah tanpa mahar, tanpa wali dan tanpa saksi. Itulah zina murni, kan begitu ya. Nah, nggak ada wali,
nggak ada saksi dan nggak ada mahar. Ya, nah demikian. Ya, ditambah lagi kalau dia ingin mendengarkan musik, dia ambil pendapat Ibnu Hazm. Bukan ulama besar sekarang aja, ulama terdahulu ada juga yang, ya kita katakan zalatul alim. Kita harus memaklumi bahwasanya ulama juga manusia, begitu ya. Ada sisi-sisi yang mungkin mereka lupa. Ibnu Hazm ketika ditanya tentang Imam Tirmidzi, dia berkata, aku tidak tahu Imam Tirmidzi. Dia tidak kenal Imam Tirmidzi. Tapi apakah itu menurunkan derajatnya sebagai seorang alim? Tidak. Ya, nah, setiap alim pasti ada hal-hal yang kita katakan apa ya? Kenapa bisa berpendapat seperti itu ya? Ya wajar, ini manusiawi kan begitu ya. Nggak ada manusia yang sempurna yang menjadi apa namanya, yang menjadi trademark kebenaran bahwa yang benar itu adalah dari dia semua. Nggak ada itu. Ya, nah ini yang harus kita maklumi. Nah, tapi kalau kita punya su'ul qasdi, ya saya ingin ya zina sambil dengar musik, minum khamr gitu ya, bisa aja. Ya dengan mengambil, mencomot ya, zalatul alim tadi, ya maka jadilah dia mungkin berzina sambil dengar musik dan minum khamr. Nah demikian kacau itu. Maka ini sangat berbahaya. Maka perlu dalam menuntut ilmu itu apa? Kelurusan niat. Ya. Kadang-kadang ini yang merusak ilmu, yaitu apa? Su'ul qasdi. Ya, nah demikian. Apalagi bertemu dengan su'ul fahmi. Ya, nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Maka tadi ya, orang yang bertalfik tadi itu bersatu dua hal tadi pada dirinya, su'ul fahmi dan su'ul qasdi tadi ya. Nah, lengkaplah penderitaannya kan begitu ya. Nah, maka para ulama mengecam keras orang-orang yang melakukan talfik. Maka menuntut ilmu itu perkara pertama yang harus dia luruskan adalah niat. Untuk apa dia menuntut ilmu? Kalau dia menuntut ilmu untuk dapat pandangan dari orang lain, kedudukan, komentar, bahkan mungkin harta ya, dan jabatan dan lain sebagainya, ilmu itu akan lari darinya. Ya. Ilmu itu akan pergi darinya. Dia tidak akan dapat memahami ilmu kalau tujuannya itu, ya. Nah, demikian. Kalau maksudnya itu, wallahu a'lam. Salah satu yang akan dia lakukan adalah talfik ini. Ya. Salah satu yang akan dia lakukan adalah talfik. Untuk menghalalkan harta orang bisa saja kita ikuti pendapat-pendapat para ulama untuk menilap harta orang lain, menipu orang lain, ya. Nah, demikian. Bisa, ada celah, ada. Kalau dicari-cari kan begitu ya. Ini dalam bab fikih, itu adalah bab istihadiyah. Ya, sehingga ada satu kita katakan ungkapan ya yang sering disebutkan oleh para ulama, ya. Kalau ditanya, afillahi syakkun fihi qaulan, ya. Apakah ada keraguan tentang Allah? Ada dua pendapat, ya, demikian. Semuanya ada qaulan, ada aqwal kan begitu ya. Kalau dicari perbedaan pendapat ya ada saja. Cuma masalahnya adalah apakah kita sungguh-sungguh ya punya niat untuk mencari kebenaran dengan ilmu yang kita tuntut, ya, dengan ilmu yang kita ketahui, ya. Karena ilmu juga bisa digunakan untuk hal-hal yang negatif, ya. Nah, disinilah kita lihat ya bagaimana talbis iblis terhadap para penuntut ilmu, bahkan kepada para orang yang berilmu, ya. Nah, demikian. Maka Hasan al-Basri mengatakan ahli fikih yang sejati adalah orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Imam Ahmad mengatakan aslul ilmi khasyatullah. Ya, dasar ilmu itu adalah rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Nah, mungkin ya sampai di sini dulu pertemuan kita pada kesempatan siang ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Yang benar datangnya dari Ar-Rahman, yang salah dari saya dan dari syaitan. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum lisa'iril muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.